Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu Satyonika sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang kami beri judul penyesuaian akun dan neraca lanjut dan penyajian laporan keuangan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama Anis Nurhanafia dengan NIM 240, yang kedua Imelda Hoylisa Safira 241, yang ketiga saya sendiri Kasusnya 242, yang keempat Vicky Nuraini 243, yang kelima Dwi Ayu Lestari 244, yang keenam Yeni Amalia 245, dan yang terakhir Fariza Kurnia Mayasari 246. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang jurnal penyesuaian akan disampaikan oleh Anis Nurhanafia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, alasan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian disusun agar akuntan dapat menetapkan saldo pada catatan akun di akhir periode. Penyusunan buku besar, akuntan juga dapat menghitung pendapatan serta beban yang akurat dengan membuat jurnal penyesuaian dalam periodenya tersebut. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur penyesuaian, akan disampaikan oleh Imelda Hoylisa Safira. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur penyesuaian. Yang pertama, selisih kas kecil, yakni ketika seorang akuntan memeriksa perhitungan dan ditemukan selisih antara jumlah kas yang ada dengan jumlah yang seharusnya. Yang kedua, taksiran kerugian piutang usaha, yakni terjadi permasalahan sehingga piutang tidak bisa ditagih. Contohnya perusahaan yang akan ditagih itu mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, biaya pemakaian perlengkapan, yakni perhitungan keseluruhan biaya perlengkapan yang terpakai selama satu periode. Yang keempat, biaya dibayar di muka, yakni biaya yang belum menjadi beban tapi telah dibayarkan terlebih dahulu, seperti contoh asuransi yang dibayar di muka. Yang kelima, penyusutan aset tetap. Dilakukan penyesuaian apabila terjadi penurunan terhadap nilai aset tetap. Yang keenam, biaya yang masih harus dibayar. Itu adalah biaya yang sudah menjadi beban tapi belum dibayar hingga akhir periode. Contohnya gaji karyawan yang belum dibayar. Yang ketujuh, pendapatan diterima di muka, yakni pendapatan perusahaan yang telah diterima namun belum menjadi haknya. Yang terakhir, pendapatan yang masih harus diterima, yakni pendapatan yang sudah menjadi haknya namun belum diterima hingga akhir periode. Selanjutnya, yakni bentuk jurnal penyesuaian. Ini adalah contoh dari jurnal penyesuaian. Tertulis A. Perlengkapan kantor yang terpakai sebesar 300.000. Untuk jurnal penyesuaiannya ditulis tanggal 31.A. Beban perlengkapan di kolom debit 300.000 dan persediaan perlengkapan di kolom kredit 300.000. Yang B, bunga bank yang belum dibayar sebesar 150.000. Ditulis tanggal 31B, beban bunga di kolom debit 150.000 dan kolom kredit dan utang bunga di kolom kredit sebesar 150.000. Yang C, bunga bank yang belum diterima sebesar 75.000. Ditulis tanggal 31.C, piutang bunga sebesar 75.000 dan pendapatan bunga di kolom kredit 75.000.
Lalu dijumlahkan debit dan kredit, dan hasilnya harus sama. Jika berbeda, maka pasti terjadi kesalahan. Dan di sini hasil debit 525.000 dan kredit 525.000. Sudah sama, berarti sudah benar. Itu contoh dari jurnal penyesuaian. Baik, materi yang selanjutnya yaitu neraca lajur akan disampaikan oleh saya sendiri. Neraca lajur sendiri atau disebut juga dengan kertas kerja atau worksheet merupakan sebuah lembaran kertas dengan lajur-lajur atau kolom-kolom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Nah, dalam neraca lajur tersebut terdapat 12 kolom, yaitu kode atau nomor akun, nama akun, kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo yang telah disesuaikan, kolom laba rugi, serta kolom neraca. Baik, yang selanjutnya yaitu pedoman neraca lajur. Yang pertama yaitu kolom nomor akun. Kolom ini berisi nomor akun yang sudah berurutan yang digunakan oleh perusahaan, dimulai dari kewajiban, ekuitas, pendapatan, sampai yang terakhir yaitu beban. Yang kedua yaitu kolom nama akun. Dalam kolom ini berisi nama-nama akun, jenis akun yang ada dalam perusahaan. Nama-nama ini tentunya bersumber dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian hasil data sebelumnya. Yang ketiga yaitu kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo merupakan pindahan dari neraca saldo yang telah disiapkan sebelumnya. Yang keempat yaitu kolom jurnal penyesuaian. Kolom ini menampung ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Akun-akun penyesuaian itu dimasukkan ke debit dan kredit sesuai dengan akun yang sudah ada sebelumnya. Yang kelima yaitu kolom neraca saldo yang disesuaikan. Nah, pada kolom ini menampung perpindahan akun dan jumlahnya setelah menambah atau mengurangi di antara jumlah yang terdapat dalam kolom neraca saldo dan jumlah yang terdapat di dalam kolom jurnal penyesuaian. Yang keenam yaitu kolom laba rugi. Kolom ini khusus menampung akun-akun nominal dari kolom neraca saldo yang disesuaikan. Yang terakhir yaitu kolom neraca. Kolom ini khusus menampung akun real, aset, kewajiban, dan ekuitas dari kolom neraca saldo yang disesuaikan. Semua akun real langsung dipindahkan ke neraca saldo. Pemindahan ini sesuai dengan posisi akun tersebut, apakah di debit atau di kredit. Untuk materi yang selanjutnya yaitu membuat neraca lajur akan disampaikan oleh Kiki Nuraini. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara membuat neraca lajur. Nah, langkah-langkah dalam membuat neraca lajur itu yang pertama kita harus membuat format neraca. Nah, format neraca ini terdiri dari nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Mengisi nomor akun dan nama akun, kemudian memasukkan jumlah neraca saldo pada laporan sebelumnya disesuaikan dengan debit kreditnya. Nah, langkah dalam membuat neraca lajur itu yang pertama yaitu kita harus membuat format neraca. Format neraca ini berisi nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Yang kedua yaitu mengisi nomor akun dan nama akun. Kemudian memasukkan jumlah dari neraca saldo pada laporan sebelumnya disesuaikan dengan debit kreditnya. Yang ketiga yaitu mengisi kolom jurnal penyesuaian. Biasanya kolom jurnal penyesuaian ini hanya untuk perlengkapan, peralatan, dan beberapa pengusutan lainnya. Yang keempat yaitu menambahkan nominal pada neraca saldo setelah disesuaikan. Dalam tabel ini kita hanya menjumlahkan atau mengurangi antara kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian.
Jika pada kolom terdapat persamaan debit maupun kredit, maka cara menghitungnya dengan cara ditambah. Jika pada kolom tidak terdapat persamaan, misalnya kolom neraca saldo debit, kolom jurnal penyesuaian kredit, maka cara menghitungnya dengan cara dikurangi. Yang kelima yaitu mengisi laporan laba rugi. Kolom laba rugi ini hanya berisi akun pendapatan dan akun beban dan disesuaikan dengan debit kreditnya. Yang keenam yaitu mengisi kolom neraca. Kolom neraca ini berisi akun harta, utang, dan price dan disesuaikan dengan debit kreditnya. Untuk kolom laporan laba rugi dan neraca jumlahnya tidak sama, maka kita selisihkan yang lebih besar. Pada kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah disesuaikan, jumlahnya harus balance. Jika tidak balance, kemungkinan ada kesalahan dalam pengerjaan. Yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat unsur akun nominal, yakni akun pendapatan dan akun beban. Dengan laporan laba rugi dapat diketahui sejauh mana perkembangan perusahaan, apakah mengalami kemajuan dalam artian mendapat keuntungan atau mengalami kebangkrutan dalam artian mendapat kerugian. Nah, dalam laporan laba rugi ini ada fungsi-fungsinya, yaitu untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu bentuk laporan laba rugi akan disampaikan oleh Tri Ayu Lestari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk tunggal atau single step dan bentuk ganda atau multiple step. Dalam menyusun laporan laba rugi, kita dapat memilih bentuk laporan laba rugi single step ataupun multiple step. Yang pertama ada laporan laba rugi bentuk tunggal atau single step. Adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang semua pendapatan dan beban diklasifikasikan ke dalam satu kelompok. Laporan yang dihasilkan juga mudah dibaca karena memiliki sedikit elemen penyusun. Namun, bentuk laporan laba rugi single step ini kurang detail karena menggabungkan seluruh suplemen penyusun menjadi satu serta laporan ini tidak bisa menilai secara pasti kondisi bisnis. Yang kedua adalah laporan laba rugi bentuk ganda atau multiple step. Adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang jumlah pendapatan usaha, beban usaha, serta pendapatan dan beban di luar usahanya masing-masing diklasifikasikan ke dalam satu kelompok. Laporan laba rugi multiple step ini menampilkan informasi yang lebih lengkap. Perbedaan yang paling mencolok dari kedua laporan keuangan tersebut adalah format laporan laba rugi single step yang sangat sederhana dan multiple step yang lebih rumit tapi memuat informasi yang lengkap. Next. Berikutnya ada menyusun laporan laba rugi. Cara membuat laporan laba rugi yaitu yang pertama membuat jurnal transaksi, urutannya yakni akun pendapatan, beban, dan turunannya. Yang kedua lalu dicatat ke buku besar. Yang ketiga, laporan disusun setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian atau setelah neraca lajur atau penyusunan kertas kerja. Yang selanjutnya adalah pendapatan dan beban yang ada di dalam kertas kerja. Hal ini karena terdapat kolom yang berasal dari kertas kerja. Yang kelima, beban diambil dari kolom neraca, sementara laba rugi adalah selisih dari total pendapatan dan total beban. Yang terakhir, ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka akan terjadi laba. Sementara pendapatan total yang lebih kecil daripada beban, maka akan rugi. Materi yang selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas.
akan disampaikan oleh tim yang mulia. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang materi laporan perubahan ekuitas. Yang pertama adalah pengertian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini dan juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Next. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas ada 3 bentuk, yaitu bentuk yang pertama adalah capital statement perusahaan perseorangan. Pemiliknya itu adalah individu tertentu sehingga tambahan modalnya diperoleh dari laba bersih dan tambahan modal pemilik seperti itu. Terus yang kedua ada capital statement perusahaan persekutuan. Ini bentuknya mirip dengan ini ya, perusahaan perseorangan, hanya tapi ini dalam perusahaan persekutuan ini terdiri dari 2 orang atau lebih seperti itu. Terus yang ketiga ada capital statement perusahaan perseroan. Laporannya itu ditandai dengan adanya kepemilikan saham sehingga laba perusahaan perseroan ini ya dialokasikan dalam bentuk dividen dan laba ditahan. Selanjutnya adalah menyusun laporan perubahan ekuitas. Nah, langkah-langkah yang pertama, langkah-langkahnya itu ada 1. Ketahui saldo awal akun yang mewakili cadang ekuitas pemegang saham di awal periode. Itu langkah pertama ya. Terus langkah yang kedua, saldo awal itu diambil dari laporan neraca periode sebelumnya. Terus yang ketiga, setiap ada penyesuaian akan disajikan secara terpisah dalam bentuk perubahan ekuitas, perubahan kebijakan akuntansi, serta koreksi kesalahan periode sebelumnya. Nah, terus yang keempat ada periksa dan lihat perubahan dalam kebijakan akuntansi. Terus yang kelima ada laporkan setiap perubahan berdasarkan klasifikasi akunnya seperti itu. Terus yang keenam, jika ada kesalahan pada periode sebelumnya yang mempengaruhi ekuitas, itu wajib dicatat sebagai penyesuaian terhadap cadangan awal dan bukan saldo awal. Nah, gunanya itu untuk kemudahan pelacakan. Terus yang terakhir ada lihat saldo yang telah disajikan kembali. Next. Terus di sini ada ini ya, cara membuatnya. Itu ini saya mengambil contoh dari kasus pengerjaan laporan perubahan ekuitas. Nah, ini ada perusahaan tip kerja memulai bisnisnya pada tahun 2020 dengan modal 240 juta rupiah selama periode tersebut. Nah, pemilik mengambil dana PRIV sebesar 20 juta. Nah, di sini tuh kita lihat dulu laporan laba ruginya ya. Setelah kita coba pahami laporan laba ruginya, langsung ke laporan perubahan modalnya. Nah, tadi kan di soalnya itu kan modal awalnya itu kan 240. Nah, kita masukkan 240 juta itu langsung ke sini. Nah, setelah itu masukkan laba bersih setelah pajak. Nah, 14.150.000 ini kita dapat dari laba bersih setelah pajak itu yang di laporan laba rugi itu ada yang di paling bawah itu loh, di sebelah kanan ini loh. Nah, terus habis itu dijumlahkan. Jadi jumlahnya itu semua ada 254.150.000 rupiah. Nah, setelah itu price-nya kan tadi di soal kan, ingat kan? Price-nya tuh ada 20 juta. Nah, setelah itu tinggal kita kurangi. Maksudnya dia pemiliknya tuh mengambil price gitu sebanyak 20 juta. Nah, 150 juta ini dikurangi 20 juta itu. Jadi modal akhirnya tersisa 234.150 juta seperti itu. Baik, untuk materi yang selanjutnya tentang pengertian laba ditahan akan disampaikan oleh Farida Kurnia Mayasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan laporan perubahan ekuitas dan laporan laba ditahan. Perbedaannya yaitu jika pada laporan perubahan ekuitas
Bagian faktor pengurangnya itu adalah price, yaitu dana yang diambil untuk kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan. Dan pada laporan laba ditahan, faktor pengurangnya itu adalah dividen. Jadi dividen itu adalah hadiah atau pengembalian yang diperoleh pemegang saham perusahaan. Pembayaran dividen ke pemegang saham mengurangi total modal pemegang saham, maka dalam laporan ini nilai dividen sifatnya mengurangi. Berikutnya pengertian laba ditahan. Jadi laba ditahan itu adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Berikut adalah contoh dari laporan perubahan ekuitas. Di sini, kalau pada laporan perubahan ekuitas, pengurangnya itu adalah price, yaitu pengambilan dana oleh pemilik perusahaan. Di sini ada modal awalnya 250 juta, kemudian laba bersih setelah pajak itu sebesar 30 juta. Kemudian laba bersih setelah pajak itu sebesar 37.500.000. Kemudian ini ditambahkan menjadi 280.500.000 dikurangi dengan price 30 juta. Jadi modal asetnya yaitu 257.500.000. Nah, pada laporan laba ditahan, di sini faktor pengurangnya adalah dividen. Yang dimaksudkan laba ditahan pada awal periode pada tanggal 1 bulan Januari yaitu sebesar 200 juta. Laba bersihnya 100 juta. Kemudian dikurangi dengan dividen saham referen sebesar 10 juta ditambah dengan saham biasa 50 juta, hasilnya 60 juta. Nah, kemudian laba bersih tadi dikurangi dengan saham. Dan kemudian laba bersih tadi dikurangi dengan dividen menjadi 40 juta. Lalu laba ditahan pada awal periode dikurangi dengan kenaikan laba ditahan. Dan kemudian kenaikan laba ditahan sebesar 40 juta ini ditambahkan dengan laba ditahan pada awal periode yaitu 200 juta menjadi 240 juta. Baik, kami cukupkan presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.